Presiden Donald Trump dan keluarganya telah menaruh minat pada hampir setiap sudut industri kripto. Ada token yang tidak dapat dipertukarkan dan koleksi digital, proyek keuangan terdesentralisasi, stablecoin yang diusulkan, upaya penambangan Bitcoin, dan sepasang meme coin, satu untuk presiden dan satu untuk ibu negara Melania Trump. Jika digabungkan, berbagai proyek tersebut mendekati $1 miliar dalam keuntungan di atas kertas, bahkan setelah memperhitungkan putaran terakhir gejolak pasar yang disebabkan oleh perang dagang. Menurut perhitungan Bloomberg, berdasarkan data yang tersedia untuk umum, Donald Trump sudah menjadi orang terkaya yang pernah menjadi presiden AS. Dan kepemilikan non-kriptonya mencakup investasi signifikan dalam bidang real estate. Setelah pemilihan pertamanya pada tahun 2016, pengacara Trump membuat perwalian untuk menangani urusan bisnisnya. Itu dikelola oleh dua putra tertuanya dan oleh Alan Weisselberg, kepala keuangan lama perusahaan real estate Trump. Eric Trump telah menekankan bahwa tidak ada konflik yang terkait dengan investasi kripto keluarga. Konversi publik presiden sendiri ke kripto masih relatif baru. Trump menyebut Bitcoin sebagai penipuan pada tahun 2021. Saat itu ia mengatakan kepada Fox Business bahwa ia tidak menyukai token tersebut, karena itu adalah mata uang lain yang bersaing dengan dolar, dan bahwa itu harus diatur sangat-sangat ketat. Hubungan Trump dengan industri aset digital telah berkembang secara signifikan sejak saat itu. Sebagai seorang kandidat, ia merayu dan mendapatkan keuntungan dari kontribusi signifikan untuk kampanye pemilihannya kembali dari para eksekutif dan pendukung kripto. Dalam masa jabatan keduanya, Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk mendukung janjinya menjadikan AS sebagai ibu kota kripto di planet ini, mengangkat David Sacks dan Bo Hines untuk mewakili kepentingan industri, dan terus menggembar-gemborkan meme coin-nya dengan posting di Truth Social. Satu, token yang tidak dapat dipertukarkan. Desember 2022. Trump menjadi penganut kripto setelah jatuh cinta dengan koleksi digitalnya sendiri, yang dikenal sebagai token yang tidak dapat dipertukarkan. Bill Zanker, seorang teman Trump dan pendiri perusahaan pendidikan orang dewasa The Learning Annex, awalnya mengajukan ide tersebut kepadanya. Sejak saat itu, NFT Trump Trading Cards yang memperlihatkannya dalam berbagai pose dan pakaian, dan terkadang berpakaian seperti pahlawan super, telah tersebar di 4 koleksi. Tahun lalu, Presiden menyelenggarakan makan malam untuk para penggemar yang membeli NFT-nya, yang menurut pengungkapan keuangan telah menghasilkan jutaan dolar. 2. Keuangan terdesentralisasi, September 2024. Keluarga Trump mengumumkan proyek Crypto World Liberty Financial menjelang pemilihan umum AS. Sejak awal, proyek tersebut telah membeli mata uang kripto lain senilai jutaan dolar, termasuk Ether dan Tron, meskipun belum menawarkan layanan DeFi yang dijanjikan seperti meminjamkan kripto tanpa perantara apapun. Sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan Trump menerima 75% dari pendapatan bersih sebagai biaya, termasuk hasil penjualan token, menurut dokumen penawaran. Keluarga Trump memiliki 60% saham ekuitas World Liberty melalui perusahaan mereka, DTMarks DeFi LLC. Perusahaan tersebut telah mengumpulkan $550 juta
dalam penjualan token setelah menyelesaikan putaran kedua bulan lalu. Zach Witkoff, salah satu pendiri World Liberty, adalah putra Steve Witkoff yang membantu menghubungkan keluarga presiden dengan peserta World Liberty Finansial lainnya. Sejak penjualan token platform pada bulan Oktober, pengamat telah mengajukan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan bagi keluarga Trump, mengingat pengaruh pemerintah atas regulasi. Putra-putra Trump, Donald Jr., Eric, dan Baron, semuanya terdaftar sebagai Web3 Advisor untuk World Liberty Financial. Keluarga tersebut secara aktif mempromosikan proyek tersebut melalui media sosial dan penampilan publik. 3. Meme Coin, Januari 2025. Sehari sebelum pelantikan Trump, ia dan istrinya Melania meluncurkan meme coin mereka sendiri, bagian kripto yang sangat spekulatif di mana aset tersebut tidak memiliki banyak nilai intrinsik. Setelah lonjakan awal yang kemungkinan menghasilkan lebih dari 11,4 juta dolar dalam biaya untuk entitas yang terkait dengan presiden pada bulan Januari saja, harga telah anjlok. Upaya tersebut disambut dengan reaksi beragam dari industri kripto, karena banyak yang percaya hal itu merusak dorongan untuk tampak lebih sah. Dua entitas yang terkait dengan Trump, CIC Digital dan Fake LLC, memiliki 80% dari pasokan kepemilikan yang akan dibuka selama 3 tahun. 4. ETF, Februari 2025. Trump Media and Technology Group Corp mengatakan pada awal Februari bahwa mereka telah mengajukan merek dagang untuk produk investasi dengan tema yang melacak prioritas Trump, termasuk Truth FI Bitcoin Plus ETF. Mereka mengatakan akan bekerja sama dengan Crypto.com untuk meluncurkan ETF tersebut. Sebulan sebelum kemenangan Trump dalam pemilihan umum, SEC mengajukan pemberitahuan bahwa mereka bermaksud menuntut Crypto.com karena mengoperasikan bursa efek yang tidak terdaftar. Perusahaan tersebut menutup penyelidikannya pada bulan Maret. 5. Stablecoin, 25 Maret 2025. World Liberty Financial mengumumkan rencana untuk meluncurkan stablecoin pelacak dolar miliknya sendiri yang disebut 1 USD, yang awalnya akan dicetak pada blockchain Ethereum dan Binance Smart Chain. Token tersebut akan didukung satu-satu oleh US Treasury jangka pendek, simpanan dolar, dan setara kas lainnya, menurut World Liberty. Langkah tersebut dilakukan tepat sebelum undang-undang stablecoin penting yang disahkan melalui Komite Layanan Keuangan DPR, dengan perusahaan kripto mengajukan stablecoin sebagai cara untuk membuat transaksi keuangan global lebih murah dan lebih cepat. 6. Penambangan Bitcoin, 31 Maret 2025. Keluarga Trump mengatakan berencana untuk meluncurkan usaha yang berfokus pada penambangan Bitcoin dengan Hut 8 Corp. Penambang Bitcoin merupakan pendukung awal kampanye pemilihan kembali Trump. Pada bulan Juni 2024, Trump yang saat itu masih menjadi kandidat menjamu beberapa eksekutif pertambangan di Mar-a-Lago dan mengatakan bahwa ia akan menjadi pendukung mereka di Gedung Putih. Sektor penambangan Bitcoin di AS telah berubah menjadi industri bernilai miliaran dolar